Artinya karena maksud saya di sini menghormati diri sendiri yang menimbulkan kesombongan, ketakaburan. Tidak boleh kita bersifat Allah yang bisa membawa kita takbur atau empuk, dalam bahasa Inggris empuk. Wa idza qulna lil malaikati isjudu, ingatlah ketika kami mengatakan kepada malaikat, ya. Jadi setelah tadi menyerah malaikat, setelah menyerah mau dibuktikan apa betul menyerah atau tidak. Jadi ada orang menyerah karena hanya mulutnya. Ada orang beriman tapi hanya mulutnya. Jadi di sini Allah akan membuktikan betul-betul kamu beriman apa tidak, menyerah apa tidak. Makanya Allah mengatakan, ingatlah ketika kamu mengatakan kepada malaikat, sujudlah kamu li Adam kepada Nabi Adam. Disuruh sujud. Jadi kalau sujud di sini berarti sama dong. Sujud kepada Allah sama ya. Jadi sujud apa yang dimaksud di sini? Sujud penghormatan. Sujud penghormatan. Jadi sujud itu sebenarnya arti sebenarnya sujud al-khulu wa tadallul. Artinya merendahkan diri. Jadi kalau kita sujud itu berarti merendahkan diri kita kepada Allah. Karena Allah yang tinggi, maka kita sujud kepada kita ke sini merendahkan bahwa kita merendahkan diri kepada Allah. Sujudlah kamu kepada Nabi Adam, artinya untuk membuktikan bahwa kamu itu Adam itu lebih pintar daripada kamu menurut kemauan saya, kata Allah. Jadi kita sudah tahu sewaktu Allah akan menjadikan Nabi Adam, malaikat membantah, kenapa kamu menjadikan ya Allah manusia yang akan merusak di permukaan bumi, mencucurkan darah, dengki-mendengki, padahal katanya cukuplah kami ini memuji kamu, bertasbih memuji kamu, mensucikan kamu. Allah mengatakan saya lebih mengetahui apa yang kamu ketahui. Setelah itu, setelah dijadikan Nabi Adam, Allah memberi pengetahuan kepada Nabi Adam. Semua nama-nama yang ada di permukaan bumi, baik langit baik. Sudah itu baru Allah mengatakan kepada malaikat, coba terangkan saya nama-nama ini yang semuanya ini yang aku telah jadikan. Malaikat mengatakan, menyerah. Aku tidak mungkin tahu ya Allah kalau bukan kamu yang beritahu saya. Akhirnya Allah mengatakan, Adam, coba kasih tahu malaikat itu nama-nama ini semuanya. Semua yang saya kasih tahu kamu, terangkan kepada dia. Terangkanlah Nabi Adam kepada malaikat. Setelah terangkan kepada malaikat, sudah menyerah malaikat. Setelah menyerah malaikat, mau Allah akan membuktikan betul-betul apa yang menyerah atau tidak. Setelah dia malaikat menyerah bahwa betul-betul dia tidak tahu, ya Allah kamu yang lebih kuasa ya Allah, mau dibuktikan apa betul kamu menyerah atau tidak. Akhirnya Allah mengatakan, sujudlah kamu kepada Nabi Adam. Sujud di sini yang dimaksud sujud menghargai Nabi Adam, bukan sujud mempersekutukan Allah, tidak mempersekutukan Allah, tetap Allah yang disembah. Ada malaikat itu tetap Allah yang disembah, cuma disuruh sujud di sini hanya sujud penghormatan namanya. Fasajadu, maka malaikat semuanya sujud. Semuanya malaikat sujud, membenarkan, membuktikan bahwa beliau itu menyerah daripada Allah.
menyerah lebih rendah. Di sini juga membuktikan bahwa malaikat itu, Adam itu lebih mulia daripada malaikat. Jadi Nabi Adam itu, manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Kenapa mulia? Menurut ayat ini lebih mulia, dan menurut akal juga lebih mulia. Karena manusia itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akal. Allah juga menjadikan nafsu, ya, syahwat dan nafsu. Dan malaikat tidak ada syahwat nafsunya, hanya akal saja. Hanya akal saja. Jadi pada garis besarnya ada kejadian, ada makhluk yang dijadikan oleh Allah di permukaan bumi ini. Ada pada garis besarnya ada 3. Allah menjadikan hanya punya akal saja, yaitu malaikat. Ada juga Allah jadikan hanya syahwat nafsu saja. Apa itu? Iblis. Apa? Iblis, setan. Bukan iblis. Bukan, jin itu ada juga syahwatnya, ada juga nafsunya. Binatang. Ya. Ada syahwatnya, tidak ada akalnya. Ada syahwatnya, ada nafsunya. Ada akal, anjing ada akal. Tidak ada akalnya. Binatang itu tidak ada akalnya. Hanya kebetulan kalau misalnya kamu pelihara, apa yang sering dilihat kamu juga kerjakan. Tapi itu tidak ada akalnya. Jadi manusia punya akal kalau punya syahwat. Ya? Malaikat punya akal saja yang punya syahwat. Makanya itu dalam ayat mengatakan yaf'aluna ma yu'marun. Dan malaikat itu dikerjakan apa yang diperintahkan, tidak pernah mengatakan tidak mau. Apa saja diperintahkan oleh Allah pasti dikerjakan, karena memang tidak ada tantangannya seperti kita manusia. Ini tahu angka tantangannya, angka tolak kadang-kala, masa angka syahwat, angkatan nafsu tak. Begitu juga binatang. Binatang itu hanya syahwat dan nafsu saja, tidak ada akalnya. Gimana lebih mulia di sini, di sisi Allah? Ya, manusia. Kalau melihat kejadiannya, tapi manusia ini bisa-bisa lebih tinggi daripada malaikat, bisa-bisa juga lebih rendah daripada binatang. Kenapa? Kapan yang lebih rendah daripada binatang? Ya kalau melampaui batas. Itu kalau manusia berkuasa nafsunya, kemauannya terhadap akalnya, itu lebih rendah daripada binatang. Tapi kalau berkuasa akalnya terhadap nafsunya, lebih tinggi daripada malaikat. Makanya dalam Al-Quran itu ada mengatakan walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami telah siapkan neraka Jahannam, api neraka Jahannam. Bulat pasayakul asqal Allah Taala ahli neraka masawaidai mengkopor di neraka kait jin dan manusia. Aku telah siapkan api neraka untuk keberdakan jin dan manusia. Yang mana itu? Jin yang manusia mana?